Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari Fakultas Ilmu Hukum Institut Lamadu Kelang dengan NIM 2379. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dalam Teori Konstitusi Nusantara dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Dalam teori konstitusi Nusantara terdapat 9 poin yang akan dikaitkan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yang pertama, habits atau kebiasaan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah proses demokratis yang memilih pemimpin di tingkat daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Dalam setiap pilkada terdapat berbagai kebiasaan atau praktik yang umumnya terjadi. Berikut adalah beberapa kebiasaan dalam pilkada. Yang pertama, kampanye politik. Yang kedua, debat kandidat. Yang ketiga, bertemu langsung dengan pemilih. Yang keempat, pemakaian simbol dan lambang politik. Yang kelima, diskusi publik. Yang keenam, penggunaan media sosial. Yang ketujuh, penggunaan strategi politik. Terkadang dalam politik lokal terdapat kebiasaan pembentukan koalisi atau persekutuan antar partai untuk mengamankan dukungan politik dan memaksimalkan peluang kemenangan. Penting untuk memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan ini dapat bervariasi di setiap daerah dan bergantung pada dinamika politik lokal serta budaya politik yang ada. Poin yang kedua yaitu hukum yang hidup. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, beberapa hukum yang hidup dan berlaku melibatkan yang pertama, Undang-Undang Pilkada merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh proses pilkada di Indonesia. Undang-undang ini mengatur aspek-aspek seperti tahapan pemilihan, syarat calon, mekanisme kampanye, dan aturan pemungutan suara. Yang kedua yaitu peraturan KPU, Komisi Pemilihan Umum. KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada memiliki peraturan yang mengatur secara rinci teknis pelaksanaan pilkada. Ini mencakup petunjuk teknis, tata cara pendaftaran calon, dan aturan lain yang perlu diikuti oleh peserta pilkada. Yang ketiga, peraturan daerah atau Perda. Setiap daerah dapat memiliki peraturan daerah yang spesifik terkait pilkada di tingkat lokal. Perda ini dapat mencakup hal-hal seperti tata cara pelaksanaan kampanye di tingkat daerah atau ketentuan khusus terkait pilkada. Penting untuk mencermati dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku selama proses pilkada, guna memastikan
kelancaran dan keabsahan pemilihan kepala daerah. Poin yang ketiga yaitu kekuatan pemimpin. Pemimpin harus mempunyai kelebihan dibanding yang dipimpin. Pemimpin adalah orang yang tahu jalan dan mampu menunjukkan jalan, bukan yang kalau berjalan ditunjukkan oleh yang dipimpin. Karena itu, sekali lagi, pemimpin harus mempunyai nilai lebih. Dalam pemilihan kepala daerah, dibutuhkan 3 fungsi utama pemimpin atau kepemimpinan dalam mewujudkan visinya. Yang pertama, visi yang jelas dengan arah yang menatap jauh ke depan. Dengan begitu, pemimpin dapat mengkomunikasikan program dan kebijakannya kepada rakyat untuk bergerak ke masa depan yang lebih progresif. Yang kedua, kemampuan menyatukan orang. Maksudnya adalah kemampuan mengikat orang-orang untuk bersatu, bersejajar, maju bersama untuk bergerak menuju ke arah perwujudan visi yang telah digariskan. Yang ketiga, yaitu seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi hati dan pikiran pengikut dan semua rakyatnya. Poin yang keempat yaitu konstitusi negara. Konstitusi negara memainkan peran penting dalam mengatur dan memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pada umumnya, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak politik warga negara, dan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pemilihan. Berikut adalah beberapa aspek konstitusi yang relevan dalam konteks pilkada. Yang pertama, prinsip demokrasi. Konstitusi umumnya menegaskan prinsip demokrasi sebagai dasar negara. Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi lokal di mana pemilihan dilakukan oleh rakyat secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kewenangan pemerintah daerah. Konstitusi biasanya mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pilkada. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi politik, yaitu konstitusi menyediakan perlindungan terhadap hak asasi politik warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Yang keempat yaitu syarat calon dan pelaksanaan pilkada. Konstitusi dapat mengatur syarat-syarat calon kepala daerah dan mekanisme pelaksanaan pilkada. Penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda. Oleh karena itu, aturan dan prinsip dalam konstitusi harus dihormati. Poin yang kelima yaitu kewilayahan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif.
setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah provinsi, bupati dan wakil bupati untuk wilayah kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk wilayah kota. Poin yang keenam yaitu struktur negara. Dalam konsep pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia, struktur negara melibatkan beberapa tingkat pemerintahan. Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang memimpin di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Struktur ini mencakup yang pertama, pusat atau pemerintah pusat, terlibat dalam mengatur aturan umum terkait pilkada dan menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif nasional. Yang kedua yaitu provinsi, memiliki gubernur dan dewan legislatif provinsi. Gubernur dipilih melalui pilkada provinsi. Yang ketiga yaitu kabupaten kota. Setiap kabupaten dan kota dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota dan memiliki dewan legislatif kabupaten kota. Mereka dipilih melalui pilkada kabupaten kota. Poin yang ketujuh yaitu legalitas konsensus. Dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada, konsensus dapat mencerminkan kesepakatan bersama atau kesepakatan di antara berbagai pihak terkait, seperti partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat. Legalitas konsensus biasa merujuk pada keberlakuan dan validitas kesepakatan yang dicapai. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks pilkada di Indonesia, proses formal pemilihan masih mengikuti mekanisme undang-undang dan regulasi yang berlaku. Konsensus di antara pihak-pihak terkait dapat memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi politik atau mendukung calon tertentu. Tetapi proses resmi pilkada tetap mengikuti aturan hukum. Jadi, sementara konsensus dapat menjadi faktor penting dalam dinamika partai politik lokal, keberlakuan dan legalitasnya tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan undang-undang dan regulasi yang mengatur pilkada. Selanjutnya, poin yang ke-8 yaitu regulasi. Regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah atau pilkada melibatkan serangkaian undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. Beberapa regulasi umum yang terkait dengan pilkada yaitu: yang pertama, Undang-Undang Pilkada. Setiap negara biasanya memiliki undang-undang khusus
yang mengatur pilkada. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, prosedur pemilihan, syarat calon, dan mekanisme pelaksanaan pilkada. Yang kedua yaitu peraturan KPU, Komisi Pemilihan Umum. KPU bertanggung jawab sebagai lembaga penyelenggara pilkada. Mereka mengeluarkan peraturan yang mengatur aspek-aspek teknis pilkada, seperti tata cara pendaftaran calon, aturan kampanye, pengelolaan pemilih, dan tata cara pemungutan suara. Yang ketiga yaitu peraturan daerah atau Perda. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah yang lebih spesifik terkait pelaksanaan pilkada di tingkat lokal. Yang keempat yaitu peraturan pengawas pemilu. Untuk memastikan transparansi dan integritas pilkada, terdapat regulasi terkait peran lembaga pengawas pemilu yang bertugas memantau dan mengawasi seluruh proses. Penting untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa pilkada dilaksanakan dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-9, transparansi nilai. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan terasa faedahnya dan efektif apabila dukungan diberikan kepada seorang calon berdasarkan kapasitas calon yang sudah diketahui dan program calon diyakini pemilih akan dilaksanakan. Tidak mudah mengkondisikan pilkada secara langsung, sebagaimana yang demikian, tetapi harus ada upaya, yaitu tingkat pencapaian hasil pilkada secara langsung dengan menghadirkan seorang calon kepala daerah yang kapasitasnya dan programnya akan mampu mengimplementasikan otonomi daerah secara benar dan tepat sasaran, atau setidaknya mendekati apabila penyelenggaraan pilkada taat asas dan konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.